Udah tuh Citri. Push. Sembilan dua koma lima FM Perempat RRI Makassar. Sobat budaya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda apresiasi budaya lokal yang akan mengangkat topik yaitu Riolowi Napati Roang, Ritengga Naparagaraga, Rimunri Napa Ampiri, atau di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi kedorongan, pilar kepemimpinan dengan upaya kolektif melawan narkoba. Walaupun panjang tapi maknanya insya Allah bisa memberikan manfaat untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana dulu sahabat budaya. Sebentar kita bersama melalui Zoom narasumber kita dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M. Hum. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat RRI Makassar. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia beserta seluruh angkasawati LPPRRI mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah 2026 kepada seluruh umat Kristiani. Paskah adalah perayaan tentang fajar yang menyingsing setelah kegelapan, sebuah pesan abadi bahwa harapan akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Semangat pemulihan inilah yang terus menjiwai pengabdian kami di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Di hari yang mulia ini, kami menekukan tekad untuk terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, menyuarakan pesan-pesan yang menginspirasi kerukunan, serta memastikan setiap siaran kami memberikan hasil yang berdampak nyata bagi persatuan nasional bangsa di seluruh pelosok Nusantara. Kiranya damai dan sukacita Paskah senantiasa menyertai langkah kita menuju masa depan Indonesia yang lebih terang. Sekali di udara, tetap di udara. Angaru, sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, Angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, Angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar.
Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara Angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga. Kini, Angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi dari masa lalu untuk masa kini dan untuk masa depan. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani berjumpa menemani suasana santai tak, suasana aktivitas tak di hari ini, hari Senin tanggal 6 ya, tanggal 6 April 2026 dalam program acara kita yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan di program acara Apresiasi Budaya Lokal kita akan membahas ini terkait dengan Rioloi Napati Roang, Ritengga Napa Raga-Raga, Rimunri Napa Ampiri, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, pilar kepemimpinan dengan upaya kolektif melawan narkoba. Nah sahabat budaya, melalui Zoom kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum. Baik, kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Iya. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar Anda hari ini Pak Doktor? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan pemirsa juga demikian. Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak Dokter, kita sekali lagi akan membahas terkait dengan Rioloi Napati Roang, Ritengga Napa Raga-Raga, Rimunri Napa Ampiri. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Tentunya pilar kepemimpinan dengan upaya kolektif melawan narkoba. Nah, ini sebagai akademisi sastra daerah, bagaimana Bapak melihat posisi falsafah Rioloi Napati Roang, Ritengga Napa Raga-Raga, Rimunri Napa Ampiri dalam hasanah kepemimpinan Bugis Makassar, Pak? Baik, terima kasih Iya. Mbak Dewi ya. Iya. Mbak Dewi Satriani. Ya Iya. baik. Sebenarnya ini sangat menarik karena dibahas dalam apresiasi budaya lokal, apalagi yang menyiarkan ini adalah RRI Pro 4 Makassar. Jadi begini, sebenarnya apa yang kita sebut pilar kepemimpinannya, atau ada yang menyebut trilogi ya. Kalau kita melihat Ki Hajar Dewantoro sebenarnya itu dia menggunakan trilogi pemimpin ya. Iya. Tapi sebelum Ki Hajar Dewantoro sebenarnya orang Bugis pada abad ke-14 ini ya, bahkan ada yang menyebut abad ke-10 ya berdasarkan catatan Lontara. Sebenarnya sudah juga memiliki cikal bakal bagaimana seorang pemimpin itu melakoni hidupnya sebagai seorang pemimpin. Iya. Ini hanya 3 di sini yang
mungkin ya bisa saya sebutkan, tapi yang lain masih sangat banyak ya. Ini kebudayaan Bugis Makassar ini luar biasa dan cukup luas ya sebenarnya. Hanya kurang terpublikasi ya. Oleh karena itu malam ini kita bahas sedikit apa itu sebenarnya yang dimaksud Riolo Napatiruan. Jadi Riolo Napatiruan ini kalau dia berada di depan, dia memberi keteladanan. Ya. Riolo jadi dari kata ada olo, riolo, tiro, apa tiruangen, bermacam-macam ya. Tiruang ada juga begitu, tapi bukan tiruang nama kampung ya. Ini tiruang dalam pengertian falsafah Bugis. Orang yang bisa memberikan apa tiruang ya, adalah orang yang tentu satu memiliki acca ya, kecerdasan, kebijaksanaan, dan masih banyak sebenarnya, ada 4 kita, macai, balempui, warani, begete, teguh ya, itu semua. Saya kira yang orang Bugis, maaf yang mungkin pendengar yang tidak begitu paham bahasa Bugis, saya usahakan bagaimana memberi penjelasan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ya ini penting karena menjadi pemimpin adalah sebenarnya pemimpin kan begini. Kalau dalam bahasa Bugis orang bisa menyebut punggawa atau punggawa. Bisa juga dia menyebut pangulu ya, begitu ya. Pangulu kalau parang itu pegangan. Jadi itulah panguluna. Jadi seorang pemimpin ini kalau dia menjadi pemimpin, dia harus memberi keteladanan. Jadi bukan kata-kata, bukan bentakan ya, yang keras, suara segala macam, 1000 kata. Tapi 1000 janji, tapi tidak ada bukti, itu sesuatu yang hampa. Betul. Jadi contoh begini, Riolo Napatiruan. Kalau Anda berada di depan, berilah keteladanan yang baik. Kalau kita menghendaki bawahan kita rajin, disiplin, tentu kita dulu yang mendisiplinkan diri, kan begitu ya? Iya, betul. Jadi persoalan disiplin bagi seorang pemimpin sebenarnya dia harus selesai di situ. Sudah selesai masalah disiplin. Dia sudah mendisiplinkan dirinya, itu baru satu contoh ini. Lalu meminta orang lain, tentu bawahannya juga melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori disiplin. Jadi apa tiruangan? Apa tiruangan ini kalau dalam bahasa Bugis ini sangat luas ya, bahkan dalam mubalik, ceramah para mubalik itu selalu menyebut Nabi Muhammad yang memberi apa tiruangan. Jadi visi jauh ke depan ya. Sebuah visi jauh ke depan tentang bagaimana menata masa depan ini ya, dengan cara memberi contoh, memberi keteladanan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan sekarang keteladanan. Keteladanan. Bukan terlalu banyak berkata-kata ya. Kita contoh orang Jepang saja, sedikit berkata-kata banyak bekerja. Kan begitu. Itu ciri salah satu bangsa yang maju. Orang India banyak bicara kurang kerja katanya ya, tapi maaf ada orang India ya. Iya. Contoh. Demikian juga bangsa-bangsa lain. Jadi kita dulu yang memberikan contoh. Jangan korupsi. Pemimpinnya korupsi. Bagaimana caranya? Jangan narkoba, tapi dia cokok-cokok. Ambil sudut-sudut baru. Jadi inilah semua sebenarnya yang membuat bagaimana sebenarnya kita ini tidak bisa take off ya. Maaf ya, saya tidak mengeritik bahwa bangsa kita ini lambat, bukan itu maksud saya. Tapi kita menghendaki bagaimana kita ini bisa sedikit lebih cepat bergerak. Jadi ada nagau, kan begitu. Kata dan perbuatan. Kalau apa yang dilakukan, ada istilah sekarang bahasa panggung ya. Lain bahasanya kalau di belakang panggung. Jadi nah ini berbahaya ini Mbak yang begini kan. Betul. Jadi dia tidak bisa memberi contoh. Dia itu hanya sebuah wacana, sebuah apa euforia apa segala macam. Tapi sesungguhnya dia tidak bisa lakukan apa yang dia katakan. Ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini sebenarnya ya saya mendengar dari pernah
Perdana Menteri Malaysia tahun berapa itu datang di Unhas di Iya. Baruga Veterani. Mm-mm. Dia bilang orang Bugis Makassar ini sebenarnya 4 dia punya, Iya. tapi kadang-kadang dia tidak pakai. Saya ini di Malaysia, Kuala Lumpur menggunakan 2 saja. Iya. Eh, apa itu? Berani, maca Iya. dan berani, pintar dan berani. Karena pintar saja kan tidak cukup. Iya, betul. Tidak berani mengeksekusi ide-idenya bagus sekali, tapi kan tidak berani mengeksekusi karena kemungkinan wah nanti tidak populer, tidak Iya. apa. Seorang pemimpin kan tidak bisa begini. Makanya itu pemimpin kan ada yang mendefinisikan bahwa pemimpin adalah individu ya yang memiliki kemampuan untuk mengerahkan, menginspirasi, menggerakkan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Iya. Nah, itulah pemimpin. Jadi kalau seorang pemimpin lain bahasanya di atas panggung, lain di belakang panggung. Itu kan istilahnya Pak Dasar bale-bale ji. Bale-bale ji. Bale-bale ji. Jadi Iya. kita tidak ingin begini, tapi saya melihat tentu pemimpin kita banyak yang ada di sini. Iya. Tetapi satu itu lagi, kalaupun dia berani, dia tidak teguh. Oh, enggak, kalau dironrong dia apa, ya langsung cepat menyerah. Jadi inilah tentu manusiawi ya, manusiawi. Tentu berbeda dengan apa yang secara ideal yang kita kehendaki sebenarnya ya. Iya. Tapi prinsip dasarnya yaitu kalau mau maju ya seia sekata dengan rakyat. Iya. Sekarang bahan bakar susah katanya. Iya. Tapi di PTP tidak, Ji. Kalau di PTP bagus sih. Ada orang kan kadang-kadang 1 hari kencang, Iya. 2 hari kemudian sudah lemas. Dia tidak teguh, tidak tahan dengan ini. Kalau pemimpin yang begini, ini kembang kempes begini, Iya. ini tidak akan bisa membawa ke arah yang lebih baik. Iya. Karena ada konstituen, ada macam-macam. Satu yang paling ditakuti sekarang itu tidak populer. Tidak populer ya, tidak viral. Tidak viral. Sebenarnya bukan persoalan viralnya. Kalau kita bicara soal idealisme ya, sejarah ideal. Ya memang dia harus satu tadi memberi keteladanan ya. Tidak ada pilihan lain seorang pemimpin ya. Kita bicara soal budaya nih, kita belum bicara soal bagaimana agama mengatur tentang itu ya seorang pemimpin ya. Tapi bagi seorang pemimpin kalau dia bisa berlaku adil, kata para mubalik, dialah yang pertama menginjakkan kakinya masuk surga. Iya, betul. Kan begitu. Seorang pemimpin ini jadi dia diberi dijanjikan kalau dia bisa adil. Imamu adilun kan begitu, imam yang adil kan sebenarnya pemimpin juga itu imam. Oh iya benar. Iya imam, kalau di Iran sana itu imamah. Imamah. Jadi kalau di Sia itu imamah, dia pakai imamah. Jadi mendeskripsikan kata pemimpin kalau dalam naskah Lontara kita tidak temukan. Tidak ada kata pemimpin, tapi kelompok kata atau sinonim makna tentang pemimpin luar biasa banyak. Ya, salah satu tadi itu imam dalam bahasa Arab itu pemimpin juga itu. Jadi dia bagian atas, lapisan atas superordinat, lalu ada subordinasinya di bawah. Baru satu itu jadi riolo apa tiruang. Iya. Di tengah tadi Mbak Dewi menyebut ada sedikit naparaga-raga. Naparaga-raga. Bagaimana kalau dia di tengah dia mengayomi? Iya. Dia mengayomi terus menerus. Jadi ini pemimpin ini jadi tadi memberi keteladanan. Iya. Ia seberi catatan. Kalau sebenarnya makna keteladanan itu sudah positif, tapi kadang-kadang juga kan ada orang tidak sadar memberi keteladanan yang tidak baik, ya kan? Iya betul Pak Dokter. Tidak sipakat tahu, tidak ini ya, kan 2G yang biasa membuat orang selamat, tahu diri dan tahu batas kan? Betul.
Tahu diri, tahu batas. Saya ini Iya. kewenangan apa? Saya posisi saya sebagai apa? Kalau saya Iya. seperti dosen di sastra daerah, saya harus tahu diri. Saya ini dosen biasa. Di atasnya masih ada ketua departemen. Di Iya, atas iya. ada lagi dekan. Di atas dekan ada lagi rektor. Iya. Ketika kita tidak bisa memosisikan diri, tidak tahu diri ya, Heeh. kita bisa menjadi apa? Resisten ya di mana-mana. Karena kita tidak tahu diri. Iya, iya. Lalu kalau sudah tahu diri kan harus tahu batas Iya. kewenangan saya sampai di mana supaya tidak membuat banyak masalah ya. Iya, iya. Itu tadi. Jadi ritengai na paragara. Dia mengayomi, memperhatikan. Iya. Kalau ada yang mau putus asa, akan putus asa, diberi semangat ya, di apa, di press apa segala macam, disemangati lah begitu. Iya, Jadi iya. pemimpin ini bukan hanya dia ada di depan, Iya. pada segala lini dia harus ada. Ada di depan, dia ada di tengah. Bayangkan misalnya kalau seorang jenderal perang ya, dia hanya memberi komando di depan, tapi tidak pernah melihat bagaimana kondisi prajurit di lapangan segala. Ibarat ini prajurit rakyat lah ini. Iya. Pas tombak tidak ada bensin itu bukan urusanku. Kan tidak begitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. ada begini, ada pepatah Bugis mengatakan begini ya. Iya. Kematindro matana arunge, soy riweni, nawanawai ade cengena, Pak Banuai. Jadi raja tidak tidur pada siang dan malam memikirkan terus-menerus bagaimana supaya rakyat ini bisa hidup dalam keadaan baik. Iya. Terpenuhi kebutuhannya ya. Iya. Masih banyak yang lainnya kalau saya dari awal saya sebutkan tadi bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan bagi masyarakat Bugis ini luar biasa banyaknya ini ya. Iya. Jadi dia di tengah, lalu dia juga tidak boleh hanya di tengah, dia harus ada di belakang. Iya. Kalau konsep siapa ini Ki Hajar Dewantara sebenarnya Tutburi Handayani kan begitu. Iya, Sebenarnya kurang lebih sama itu. Tapi Ki Hajar Dewantara ini kan 1922 baru ada ya. Taman siswa kalau di Jogja ya. 1922 nah kita ini abad ke-14 sudah ada ini sebenarnya ini. Kita sudah ada di tahun 1400-an, 1500-an ini. Sudah ada filosofi kepemimpinan seperti ini. Ya tentu pertanyaannya kemudian, apakah semua pemimpin Bugis itu memiliki 3 pilar kepemimpinan ini? Ya, itu pertanyaannya. Ya tentu bergantung pada modal dasar si A, si B, si C, si individu yang memimpin. Kalau dia dikarbit, ya tentu hasilnya karbitan juga ya. Iya, Tapi betul. kalau dia secara alamiah, dari awal memang dia terpilih secara alamiah didukung oleh 4 hal tadi, macam nama lempu, warani nama geteng. Iya. Nah inilah tentu kita bisa melihat sekarang tentu ada almarhum Jenderal Yusuf ya. Kita bisa melihat di situ. Saya pikir juga di situ ada Pak JK sekarang. Iya. Ada siapa ini yang orang Mandar ini? Mantan Jaksa Agung ya, Baharudin Lopa. Iya, iya. Itu semua. Makassar ada Sultan Hasanuddin. Iya. Ada lagi anaknya Sultan Hasanuddin ini Karenggalesong ya. Iya. Yang berangkat ke Madura membantu peran Trunojoyo macam semua sebenarnya ini semua sebenarnya dipegang. Ada yang tanya saya, Mbak. Iya. Itu rumah sakit di Makassar kok kenapa Dr. Wahidin Sudirohusodo? Oh barangkali Anda tidak tahu riwayatnya ini Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini kan dia punya darah Makassar, bangsawan Makassar, salah satunya dari Karenggaleso. Iya. Itu. Jadi begitulah pemimpin itu, dia ada di 3 lini paling tidak, ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Jadi, kalau dia di belakang, dia harus menjaga ini kan yang kadang-kadang kedodoran ini.
Benar. Yang menjaga justru harus dijaga. Kan ini kan masalah besar. Kalau Iya, iya, istilah iya, iya. istilah Pak Dare ya di kampung, ada istilahnya Pak Dongiri Dongiri. Iya, iya. Yang penjaga burung pipit dijagai tongi karena apa istilah ndak sepenuh hati menjaga. Iya, betul. Kadang-kadang terjadi pembiaran burung pipit memakan padi lalu padinya tidak maksimal. Karena itu tadi hasil hasil pekerjaannya ini orang yang berada di belakang pemimpin ini tidak maksimal. Iya, iya, iya. Tentu tataran ideal ini. Adakah pemimpin yang memiliki tiga ini? Ya tentu tidak. Lalu kita kaitkan dengan narkoba sedikit ya. Iya. Ada tadi subtopik narkoba. Mm-mm. Narkoba ini sebenarnya kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif sebenarnya. Iya. Nah, lalu bagaimana kita ini mendayagunakan ya, merevitalisasi tata nilai kita ini riolo na patiroari tengene para raga, timunri na pampiri. Kalau berkaitan dengan narkoba ya, zat-zat yang bisa menghilangkan ingatan tadi ini. Ya, sebenarnya kalau, ya maaf kalau saya sebut Islam, karena Sulawesi Selatan ini umumnya Bugis Makassar itu pada umumnya Islam ya. Iya. Kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak ada bahasa narkoba ya. Iya. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu bisa gitu karena tidak ada dalam Al-Quran. Ya memang tidak disebut. Narkoba itu kan bahasa kita sekarang, bahasa milenial ya. Iya, Kalau dulu bahasanya itu hamar. Hamar ya. Dia disebut saja hamar. Iya. Bahasa kita ini minuman keras atau zat yang bisa menghilangkan ingatan, kan begitu ya. Zat yang bisa memabukkan, kan itulah sebenarnya itu hamar itu. Itulah yang kita sebut sekarang narkoba ya. Lalu mengapa kita hindari? Mengapa pemimpin ini harus mencegah itu ya? Iya. Sebenarnya pemimpin ini tadi sudah katakan dia menjadi teladan, memberi keteladanan. Tapi kalau pemimpinnya sendiri yang sudah ya maaf kalau saya sebut ada Kapolres off the record nama tempat tugasnya lalu ditangkap karena dia ada menjual atau apapun memakai atau menjual narkoba. Sebenarnya itu lari dari fitrahnya sebagai pemimpin ya. Dia tidak bisa membatasi sebenarnya maaf ya. Sebenarnya orang korupsi itu dan dia tahu dirinya sebenarnya ya. Oke Pak, singkat. Orang narkoba dia tahu dirinya tapi nafsunya mengalahkan akal sehatnya kan begitu. Iya. Ya, lalu bagaimana kita? Kalau dia pemimpin, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, cegahlah dengan tanganmu. Nah itu kan begitu. Nah ya, Anda lah yang memimpin ini, Anda yang punya kuasa tentang segala sesuatu, kau harus mencegah dengan tanganmu. Oke. Satu. Yang kedua, cegahlah dengan lisanmu, kan begitu. Iya. Dengan seperti ini sekarang, saya ini hanya bisa dengan lisan, dengan hati. Kalau mencegah dengan tangan, ya kita tidak punya kuasa karena kita bukan bahagian dari pemerintah secara langsung ya yang bisa membuat kebijakan. Tapi kita bisa bicara tentang itu salah satunya ini di RRI ini ya. Mengapa ini dilarang ya? Saya lanjut saja sedikit dulu Mbak Dewi. Lalu mengapa ini dilarang? Mengapa? Karena narkoba ini sebenarnya memang zat yang sangat berbahaya. Maaf ini pemirsa kalau saya bukan bidang saya narkoba. Saya hanya membaca berbagai referensi dari sudut-sudut kesehatan ya. Iya. Nah ini narkoba ini kan gangguan bisa membuat gangguan permanen. Iya. Pada fungsi otak, jantung, paru-paru dan segala macam. Nah itu dihindari. Perintah agama kan janganlah kau jatuh ke dalam jurang yang kau janganlah kamu jatuh ke dalam satu jurang yang kau sendiri yang menjadi penyebabnya kan begitu kalau saya bahasakan begitu. Iya. Dia mensalimi dirinya sendiri tanpa sadar kan begitu. Baik. Jadi sedikit lagi saya sambung. Itu secara fisik ya. Tadi itu secara fisik ada gangguan sistem saraf ini bahayanya ini kan tidak terkendali ini orang-orang pemakai begini nih. Iya. Overdosis
kematian, is dead. Iya. Anak-anak istilah sekarang tewas, Tewas. tewas, padahal Iya. tewas sebenarnya itu kecelakaan dalamnya. Iya. Ya, lalu apa gangguan mentalnya? Ini kan bahayanya ini, fisik tadi, mentalnya, emosionalnya ini tidak, makanya itu orang yang pemakai begini ini gangguan, mengalami gangguan emosional sebentar-sebentar. Oh, dia gembira, sebentar sedih, sedihnya kan begitu ya. Iya, iya. Karena gangguan emosionalnya. Ada apa namanya ini, persepsi palsu yang memicu perilaku agresif. Nah, ini yang paling bahaya nih Mbak Dewi. Iya, iya. Agresif ya itu orang begini kalau sudah dalam tahap yang pemakai, mungkin dia sudah di atas, sedang ke atas ya. Dia itu agresif, bisa membunuh orang begini nih. Iya, iya. Kalau sudah mau pakai tidak ada banyak cara lain yang itu karena hilang kesadarannya Betul. ya. Mm-mm. Penurunan kognitif ini juga, ini jadi memang generasi kita ini ke depan kalau ini tidak dicegah, kalau pemimpin tidak berpikir bagaimana memutus mata rantai ya. Dan begini ya, saya hanya menyambung sedikit Ustaz Dasad bahwa sebenarnya tidak masuk akal sebenarnya kita tidak bisa banyaknya itu petugas. Mengapa tidak bisa ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada lagi polisi air dan segala macam di laut dan di darat ya bisa. Tapi mengapa tidak berhenti? Berarti ada di sini yang salah di sini. Iya. Menurut pandangan ya, saya menyambung saja itu Iya. dah. Oke. Ya. Masih banyak yang lain Oke. tidak dirasakan sekarang semua di sini. Tapi yang penting begini. Iya. Oke, singkat Pak. Ya, sehingga ini kita ini kan sebenarnya prinsip dasarnya begini, kita semua ini kan sebenarnya pemimpin ya. Akan diminta tanggung jawab Iya. tentang apa yang kita pimpin. Setiap individu adalah pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri, dan itu akan diminta tanggung jawab sebenarnya. Apa yang kamu lakukan. Saya teringat pada satu kisah ya, sedikit saja, waktu Nabi siapa ini masih banyak pertanyaan nih Pak. Oh gitu, ya lanjut saja ya. Nanti Oke. saya jelaskan kalau ada. Oke, baik Ya. Pak, ini mengapa konsep teladan, semangat, dan dorongan ini dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan sosial masyarakat kita sejak dulu Pak? Nah, begini persoalannya, kalau ini tidak ada, loyo semua itu apa? Kira-kira apa? Saya sebutkan tadi pemimpin, ada individu yang memiliki ini bisa menggerak. Tapi kalau individu tidak ada pemimpin, sejahat-jahatnya seorang pemimpin masih lebih baik daripada sebuah komunitas, sebuah negara yang tidak ada pemimpinnya. Iya. Ya, kan begitu. Mengapa ini dipertahankan? Kita punya acuan bahwa kalau seorang pemimpin ini paling tidak memberi ruangan, memberi visi yang panjang. Kalau ada pemimpin tidak memiliki visi yang jauh ke depan, hanya memikirkan 5 tahun selesai, 5 tahun selesai, sebenarnya dia bukan pemimpin, selesai Tommy deh. Dia bilang urusanmu di belakang, saya lewat Mbak, ya itu satu. Jadi yang kedua tadi itu, kalau seorang pemimpin tidak memiliki pilar kedua tadi itu, berada di tengah masyarakat. Ketika masyarakat sedang gelisah, dia harus menjadi sumber mata air ya, memberi kesejukan, tapi jangan janji palsu ya, bukan janji palsu. Kalau di sini sebenarnya apa yang disebut naparaga-raga, jadi dia agak sulit memang sekarang Mbak Dewi, karena jadi pejabat dari masyarakat kecil, kecuali siapa nih Rudianto Lalo ya, maaf kalau saya sebut, karena dia memang dari masyarakat pinggiran di Lakang sini, di belakang, hidup di pinggir sungai, merasakan, dan tentu dia merasakan bagaimana susahnya hidup dengan segala macam keterbatasan, yaitu Pak Rudianto Lalo ya, kebetulan pernah bertemu dan bincang-bincang. Dia bilang agak sulit itu Pak. Orang-orang yang kehidupannya mapan, dari anak-anak kecil mapan, terus tiba-tiba mau berbicara tentang kemiskinan, dari mana dia bisa? Nah, dia tidak pernah rasakan. Lalu bagaimana lagi dia pilar ketiga tadi, di belakang dia memberi kalau dorongan, tapi dorongan dalam makna positif ya.
dorongan dalam makna positif. Jadi dia menjaga terus menerus. Kalau dia di belakang, dia menjaga ini masyarakat. Ada ji makan jika ini masyarakat ini Iya, iya, iya. tidak kehabisan ji air bersih ini kak. Mm-mm. Akan begitu. Iya, iya, Kalau tidak betul. sampai di situ, mungkin ya pemimpin kalau dia ada orang hormat manggut-manggut, tapi kalau dia pergi berlalu juga, karena apa? Dia tidak menyimpan kesan Iya. apa yang penting dia sih, bahwa ya ada waktunya kita sabar, sama-sama bersabar. Tapi kalau ada kue yang bisa dibagi-bagi, mari bagi kantongi itu kan. Iya, 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 iya. Jangan dia Anda di kota makan makan roti, di kampung singkong terus. Iya, iya, iya. Kan begitu salah satunya. Iya. Itu masih banyak yang lain Oke, sebenarnya. Ya. sip lah. Nah, Pak Dokter, dalam naskah Lontara, apakah ada nilai spesifik yang menekankan tugas seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya dari penyakit sosial atau mara bahaya? Oke, saya mau beri contoh langsung saja ya. Ya, Kebetulan Mbak Dewi menanyakan itu, ya ada begini, itu penyakit sosial bukan terjadi hanya sekarang. iya. Saya orang Bone ini, tapi saya tidak malu menyebut ini. Ada seorang raja ke-8 Bone, itu Lainca namanya. Lainca atau Laica, ada yang membaca begitu. Iya, iya. Ini Laica ini adalah raja yang pokoknya mau-maunya. Mm-mm. Tidak mau mendengar, dinasihati, tidak mau mendengar. Iya. Dia bakar seluruh Bone waktu itu bukan pusat kota, karena waktu belum ada pusat kerajaan begitu. Mm-mm. Lalu diusir oleh masyarakat, diburu. Lalu masyarakat ini tidak tahan melawan Lainca ini, Raja Bone ke-8. Eh, lalu ini masyarakat pergi mengadu ke neneknya ini, Raja Bone ini, Lainca ini, Arumajang. Iya, iya. Bahwa ini lihatlah, ini pusat kota lah, katakanlah begitu. Ini Lainca sudah hancurkan semua. Lalu neneknya mengatakan begini, dalam bahasa Bugisnya begini, kalau di bahasa Indonesia begini, tidak usah kamu yang membunuh dia, Iya. iya papurai. Gitu bahasa Bugisnya. Iya, Iya papurai artinya nanti saya yang menghabisi dia. Ini seorang nenek yang memegang tiga pilar itu. Mm-mm. Ya Allah na patiroari tengen na pararaga, rimurin na pampir, ketika Laica merusak sistem dalam kerajaan Bone, neneknya ini tampil sebagai pembela ini masyarakat. Karena kebetulan dia juga ada itu ya waktu itu. Iya. Pada tahun 1564 sampai dengan 1565. Jadi ini Laica ini 1 tahun berkuasa. Iya. Karena kalau orang Makassar bilang ya talik-talikan. Talekangi. Ya talik-talikan dia ini. Tapi dia dibunuh, bayangkan. Iya. Lontara mencatat itu. Jadi sebutlah dia Matindro Ria Denena. Iya. Itu dia. Lalu masih ada yang lain. Kalau kita melihat dia catatan Lontara, Mm-mm. ada juga Raja Belawa Timur ya. Iya, iya. Lama Lorosen namanya. Lama Lorosen nama itu Arung Belawa Timur. Perbuatannya sama. Iya. Sama Lainca. Istrinya rayanya istrinya dong. Bisa dibayangkan ini seorang raja ini. Iya. Kalau istrinya rayanya cantik-cantik, Iya. mari kita pinjam dulu. Bih, Nah, bahaya. bayangkan ini Mbak Dewi. Ih, bahaya sekali tuh. Ini terjadi pada Lama Lorose, lalu disebutlah dia Petamasuange. Mm-mm. Di Petamasuange itu raja yang keji. Kalau Masuange itu bahasa Bugis sehari-hari bilang kuat makan. Mm-mm, ya, ya. Masuange ya. Begitu pula siapa ini? Lapatadungi ya. Iya. Lapatadungi Batarawajo ketiga. Iya. Itu ada dalam catatan Lontara. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang, ada selingkuh, ada begini, ada sebenarnya sudah terjadi pada masa lalu. Dan tapi iya, bagusnya pada masa lalu
itu ada yang mengatasi, ada orang berani. Sekarang kan orang rata-rata tidak berani kan melawan apa itu semua itu. Dia tidak berani, takut. Mengapa takut? Nanti tidak dapat Kak BLT. Iya. Nggak dapat jabatan. Tidak ada. Yang terakhir ini Lapetedungi inilah sebenarnya disebut juga petapak bucuk-bucuk. Iya. Di Lapetedungi. Jadi tadi kalau pertanyaannya tentang bagaimana 3 pilar ini sebenarnya Lontera sudah mencatat. Tapi itu menjadi bukan contoh yang baik ya. Iya. Itu disebut dalam Lontera tapi bukan menjadi contoh yang baik. Itu sebuah peringatan bahwa kalau ada orang yang buat perangnya seperti ini, akhirnya akan begini. Jadi ini mungkin kelihatan hidupnya enak, hidupnya ini, tapi itu hanya sekejap saja. Iya. Karena ternyata masih ini laincak oleh neneknya, begitu juga Lapetedungi Batara Wajo ketiga, neneknya juga diberi makan pagi-pagi, disuruh cucunya makan yang baik-baik pagi-pagi, tapi dia tidak beritahu bahwa saya mau bunuh kamu. Setelah dikasih makan, disuruh pergi berjalan di tengah sungai, sawah jauh ini dari anunya, lalu di tengah sawah itulah Lapetedungi ini dibunuh oleh neneknya. Iya. Karena membuat keonaran. Jadi prinsip dasarnya kelihatannya semua kalau sudah tidak memberi keadilan, tidak memperhatikan rakyatnya. Ini Lapetedungi Laincak dengan Belawa Timur, Rinadu Belawa Timur, dua. Satu perangai dimiliki oleh 3 raja. Ya. 3 raja. Jadi luar biasa kalau kita memang tidak, ya sekarang tentu saya mengetahui masih banyak orang baik, orang berani, orang mengetahui, orang masih, kalau tidak mungkin dunia ini sudah kiamat. Tentu, betul. Akan kiamat kalau tidak ada. Iya, betul. Hanya tadi seperti saya ini harus tahu diri, tahu batas. Iya. Saya guru. Jadi kemampuan saya mencegah dengan lisan, menyampaikan itu tidak bagus. Ukurannya tidak bagus, menentang kaidah etika. Misalnya tata kerama, karakter, kalau sekarang kita sebut karakter sekarang ya. Pembangunan karakter kan susah kita bercerita banyak tentang budi pekerti yang baik kalau anak-anak sehari-hari melihat, ada lagi di sana, ada lagi begini, ada lagi ya maaf kalau disebut ada lagi pemimpin yang begini. Padahal sebenarnya itu oknum saja. Betul. Oknum. Masih lebih banyak yang baik. Tapi yang sedikit inilah yang merusak. Karena itulah yang, kalau bahasa anak-anak sekarang, itulah yang viral sekarang. Coba kita lihat saja sekarang. Di media sosial itu. Itulah yang dikomentari sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun dan segala. Kalau baik ya enggak apa-apa lah, karena teknologi ini kan bermata dua. Kalau kita mau baik, kita menjadi baik. Kita menjadi tidak baik juga bisa menjadi tidak baik. Bergantung kita lah yang bijak. Baik. Iya, Pak. Nih selanjutnya nih singkat Pak ya. Saat ini kita menghadapi ancaman narkoba yang sangat masif. Bagaimana Bapak menerjemahkan konsep Riolo Napati Ruang atau memberi teladan dalam konteks pencegahan narkoba di level keluarga dan lingkungan adat, Pak? Mantap ini pertanyaannya ini. Saya juga mulai dulu dari lingkungan keluarga ya. Oke. Sebab generasi yang lahir dari keluarga yang baik, disiplin, tentu akan melahirkan juga sesuatu ya, anak atau generasi yang baik dan disiplin. Itu pasti itu. Ya. Saya di kampus saya melihat kadang-kadang berinteraksi dengan mahasiswa. Anak saya tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari sini. Orang tua masih hidup? Oh iya masih Pak. Ibu? Oh sudah tidak ada. Dia yang membesarkan siapa? Nenek. Tapi saya lihat perangainya masih, ternyata neneknya ini ya itulah yang melakoni kehidupan, mendidik si anak ini, karena bapaknya kan namanya laki-laki ya, tanggung jawab mencari nafkah kan begitu. Jadi diasuh oleh neneknya, jadi penguatan pada rumah tangga sebenarnya. Sebenarnya kan ini yang menjadi masalah besar sekarang. Kadang-kadang ada orang tua dia tidak tahu di mana anaknya bermalam. Iya betul. Dengan siapa dia berteman. Ya toh kan. Dia tidak
dia lebih pusing kalau kempes ban mobilnya daripada anaknya tidak berada di rumah. Ya, saya melihat banyak yang begitu. Iya, iya. Kalau ban mobilnya kempes, oh langsung. Tapi anaknya jam 10 malam belum di rumah, enggak ada, no problem saja, biasa-biasa. Jadi kan model-model hidup begini, penguatan di lembaga keluarga ini kan sebenarnya ya kita, saya mau mengatakan begini, teknologi itu tidak bisa kita tolak, Iya. tapi sisi-sisi kemanusiaan jangan dihilangkan. Iya, iya, iya. Karena teknologi ini kan mau memudahkan, maksudnya memudahkan hidup kita. Tapi lalu kalau kita tidak bijak menyikapi itu, apa yang tidak bisa dilihat anak-anak sudah dilihat di HP-nya, lalu memaksa anak-anak ini terpaksa menjadi orang tua, ada orang tua terpaksa menjadi anak-anak, kan begitu. Iya, Kan iya. tidak bijak menyikapi ini, dia sudah tidak bisa memberi contoh. Bagaimana dia memberi contoh? Misalnya katakan kita ini di Bugis Makassar, jangan kau narkoba nah, tapi tiap malam dia minum balo. Aduh. Bagaimana caranya? Iya, Bukan iya, iya. lagi sabu-sabu tapi busa-busa. Iya, Diri iya, geng. iya. Jadi sulit kalau Astagfirullah. Iya, iya. sulit kalau begini. Iya. Lalu bagaimana dia mau mengontrol? Nah, dia tidak tahu apakah ada anaknya di rumah bermalam atau di rumah temannya atau di kafe, kan gitu. Iya, Ya iya. tak? Bagaimana? Apalagi yang ketiga, bagaimana yang ketiga? Besok kan dia berangkat kerja, enggak anaknya dia berangkat kerja, anaknya dia tidak tahu ada kepulan tadi malam itu atau di mana. Model-model seperti ini sebenarnya bukan masyarakat modern yang begini. Iya. Ini kembali ke masyarakat jahiliyah yang begini. Modern itu bukan berarti kita meninggalkan semua tata nilai bahwa anak, ya kan dia sudah besar, oh, jangan berpikir begitu. Dunia sekarang ini kan kalau dulu tantangannya 5, sekarang sudah 25. Iya. Gitu? Iya. Dan sekarang jadi memang kita harus tahu dengan siapa dia berteman, dia Iya. biasa ke tempat mana, karena itu kan memengaruhi otak ini, kognitif anak-anak ini sebenarnya. Iya. Jadi 3 pilar ini, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini semua adalah pemimpin kan, Iya. setiap orang adalah pemimpin. Lalu kalau kepala keluarga dia memimpin keluarga, kalau kepala pemerintahan ya memimpin tentu orang banyak, Iya, memimpin negara, memimpin provinsi, memimpin kabupaten, termasuk desa, RT, RW, dia kan pemimpin masyarakat. Nah, jadi kalau sudah ini tidak ada, apalagi yang kita harapkan sebenarnya. Iya. Hidup ini hanya sebuah gambaran singkat. Oh, mungkin besok sudah hancur, sudah apa segala. Kenapa tidak ada penguatan? Tidak ada nilai yang kita bisa perjuangkan. Karena kita sendiri kan, Iya. kita sendiri tidak menjaga itu. Kita menganggap permisif. Oh, enggak apa-apa. Orang opo-opo kalau orang Jawa gitu. Iya, Ya, iya, padahal iya. sebenarnya sudah opo-opo kan. Iya, Kita masih benar, orang benar. opo-opo kan. Iya, iya. Inilah Mbak, bukan menyinggung teman-teman kita. Tapi sebenarnya orang Jawa juga orang opo-opo itu bukan begitu maksudnya itu. Iya, Iya, betul. dia juga pada tataran etika yang sangat kuat. Ya, hanya Baik. kadang-kadang kita ini hidup kita kan agak permisif begitu. Jadi tidak Iya. bisa mau menegur. Nanti begini, nanti begini. Tapi Iya. begini Mbak Dewi, saya mau mengatakan begini satu untuk mungkin di akhir kita ini. Iya. Kan kita disuruh ini menjaga diri dan keluarga kan, ku Iya. ampusakum wa ahlikum nara. Jadi tidak cukup kita menjaga diri kita, ada di situ wa ahlikum. Siapa itu ahlikum? Wah, jauh itu kalau Bugis Makassar ada Pindo, Pinta, Cikali, Iya. sampai sepupu kelima. Itu tidak bisa, kita akan diminta pertanggungjawaban kalau Iya. maksudnya ini tidak, kadang-kadang juga kepo nah itu menurut bukan kepo sebenarnya. Ini dalam rangka ini ku ampus wa ahlikum. Bukan mau dikepoi tapi baik-baik je kontu. Iya, iya, iya. Baji je ko. Atau kan begitu maksudnya ya. Iya. Tapi kadang-kadang
manusia-manusia sekarang yang sudah westernisasi begitu kadang-kadang tidak laku itu tuh. Oh, siapa yang bilang tidak? Iya. Orang yang tidak punya etika cepat atau lambat dia pasti jatuh dengan sendirinya. Iya, oke Itu deh. pasti itu. Iya, baik. Karena esensinya manusia ada di situ. Saya kira Iya, iya. begitu Mbak Dewi. Iya, baik. Pak Dokter, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tapi ya, karena panjang sekali juga jawaban tak. Tapi nanti insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan Bisa seri kedua nanti. sesi kedua ya. Sesi kedua. Baik Pak Dokter, sehat selalu. Kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya tanpa terkecuali, baik kaum muda maupun kaum tua ya, dimanapun berada yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita, obrolan singkat kita bersama narasumber kita tadi. Ada dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum. Dan yang bertugas saya Dewi Satriani. Sampai jumpa.
Sahabat budaya, tari Panji Samirang adalah tari tunggal kreasi tradisional Bali yang diciptakan oleh Inyoman Kaler pada tahun 1942 dan mengisahkan pengembaraan putri kerajaan bernama Galuh Candrakirana yang menyamar sebagai lelaki dengan nama Raden Panji untuk mencari kekasihnya, Galuh atau Raden Panji Nukertapati, sehingga setiap gerak tari menggambarkan perjalanan, keraguan, dan keberanian sang putri dalam menjalani peran laki-laki. Tarian ini tergolong tari kekebayaran yang diiringi gamelan gong kebiar dengan pola lantai vertikal dan horizontal yang memperindah adegan serta termasuk tari putra halus yang syarat ekspresi emosi dan estetika gerak. Sering dipentaskan sebagai hiburan sekaligus pelestarian nilai cinta, keteguhan, dan keberanian dalam tradisi Bali. Demikian kabar Ratna Pro 4.